Assalamualaikum. Bisa di mute dulu nggak Mas Hamzah? Oke, siap. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan saya sendiri yaitu Ferry Andika Pratama dengan NBI 14621000060. Selanjutnya Bimo Sandia Wirma Sakti dengan NBI 14621000244. Saya Mohendra Atmaja dengan NBI 14621000176. Dan saya sendiri Ilham Kusumardiansyah dengan NBI 146200037. Nah, kami di sini ingin menjelaskan mengenai proyek EAS Steganografi dari Bapak Koidir yang berjudul implementasi steganografi menggunakan metode LSB, DE, AS pada citra medis. Untuk citra yang akan gunakan yaitu chest X-ray image atau pneumonia, di mana penderita paru-paru pneumonia. Nah, di sini untuk metode dari steganografinya akan dijelaskan oleh Mas Hamzi. Untuk metode HS kami persilakan. Baik, terima kasih untuk Mas Ferry. Jadi di sini saya akan menjelaskan metode AS ya, dari ini steganografi. Di sini kalau kalian bisa lihat, untuk cara mengimportnya ini ya, seperti biasa numpai, kemudian menggunakan CV2, kemudian Matplotlib, kemudian Google Colab dan SKMate Matrix ya. Nah, di sini pertama-tama ialah membuat kelas ya, kelas medical steganografi. Di sini ya seperti biasa ya, membaca citra. Mohon maaf ini lagi dua ya saya ya. Oke, lanjut. Di sini membaca citra, kemudian untuk validasi citra kalian bisa lihat seperti ini. Sebentar. Oke, bentar mas. Untuk generate payload kalian bisa lihat, scroll atas sedikit mas. General payload. Nah, untuk general payload kalian bisa lihat seperti ini ya, MP random, kemudian payload sama dengan random random, kemudian return payload ya, kemudian yang di bawahnya untuk embed ya, embed seperti ini, kemudian validasi kapasitas, scroll bawah, scroll bawah, kemudian untuk embed di bit ke-7 seperti ini ya. Kemudian untuk menganalisa steganografi ya, untuk menganalisa steganografi fungsinya seperti ini, payload, self generate payload, kemudian untuk embedding stego image sama dengan MBHS itu ini ya, PSNR seperti ini, kemudian ekstraksi payload dan kemudian verifikasi integritas. Nah, selanjutnya ialah visualisasi ya, visualisasi dimasukkan semua, subplot, title, ISO. Di sini visualisasinya ini ya, terdapat 3 ya, citra asli, kemudian citra hasil stegano, kemudian perbedaan, kemudian di return ya. Terus kemudian untuk fungsi utama eksperimen, scroll bawah mas. Untuk fungsi utama eksperimen seperti ini ya, jadi untuk mengunggah gambar ya, gambar dari dataset yang tadi Mas Ferry tampilkan, kemudian untuk menjalankan eksperimen seperti ini, kemudian tampilan ringkasan, dan coba masih dijalankan programnya kalau boleh.
Gambarnya ada gak Mas? Nah, kita bisa lihat di sini untuk ini ya, citra asli, kemudian citra stego dan perbedaannya ya. Untuk dengan payload 1 kilobyte seperti ini ya, perbedaannya sangat kecil sekali. Kemudian untuk ke bawah lagi Mas, ya untuk payload 20 dengan nilai 25 kilobyte seperti ini, perbedaannya lumayan kelihatan ya, seperempatnya ke bawah Mas. Kemudian untuk 50 kilobyte seperti ini. Kemudian untuk 80 kilobyte seperti ini ya. Jadi hampir perbedaannya hampir semua ya. Jadi di sini kita bisa lihat ringkasannya, jika payload dengan 1 kilobyte hasil PSNR-nya ialah 28,40 dB dengan integritasnya terjaga ya. Kemudian untuk nilai 25 sebesar 14,47 nilainya. Untuk 50 kilobyte hasilnya 11,48, dan untuk payload 80 kilobyte sebesar 9,4 dB semua dengan semua integritasnya ialah terjaga. Oke, sekian, saya lanjutkan ke rekan saya selanjutnya. Terima kasih Mas. Saya Bimo Sandia Permasakti. Metode yang LSB. Untuk yang di bagian atas ini import package seperti biasa. Lalu di sini ada fungsi medical image steganography. Jadi di sini untuk menyiapkan citra medis. Lalu selanjutnya ada fungsi generate payload. Nah, di sini untuk menggenerate payload dalam bentuk KB dengan ukuran payload dalam KB. Selanjutnya ada embed LSB. Jadi di embed LSB ini untuk mengembedding payload menggunakan LSB. Yang pertama untuk mengkonversi payload ke bit, lalu menyiapkan citra stego, lalu memvalidasi kapasitas payload. Setelah itu dilakukannya embedding LSB. Lalu selanjutnya ada ekstrak LSB. Jadi di sini untuk mengekstrak payload dari citra steganografi. Jadi selanjutnya ada analyze steganografi. Di sini untuk menganalisis steganografi. Jadi di sini ada payload, mengenerate payload, lalu mengembedding, hitung PSNR, lalu mengekstrak payload, lalu memverifikasi integritas. Lalu di sini ada visualisasi seperti biasa. Selanjutnya ada fungsi utama. Di fungsi utama run medical image steganography experiment. Jadi di sini user disuruh untuk mengunggah citra medis, lalu menginisialisasi steganografi. Terus ini ada ukuran payload yang akan diuji. Selanjutnya menyimpan hasil eksperimen dalam bentuk array, lalu menjalankan eksperimen, lalu menampilkan ringkasan eksperimen. Jadi di sini bisa dilihat ada citra asli, citra stego. Di situ ada perbedaannya juga, bisa dilihat untuk yang 1 KB, lalu yang 25 KB juga ada sedikit perbedaan. Lalu yang 50 KB dan 80 KB bisa dilihat dalam perbedaannya sini. Lalu di sini ada ringkasan eksperimen payload 1 KB dengan PSNR 70,66 dengan integritas terjaga, yang 25, yang 25 KB dengan PSNR 56,62
lalu integritas terjaga. Lalu untuk yang payload 50 KB dengan PSNR 53,62, integritas terjaga. Yang payload 80 KB dengan PSNR 51,58, integritas terjaga. Untuk metode LSB seperti sekian. Lalu untuk selanjutnya akan saya kasihkan ke rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya di sini untuk metode DE, yang pertama kita import dulu library yang dibutuhkan. Lalu di bawahnya di sini ada kelas medical image steganography. Di sini kita membuat dev init untuk cover image dan juga image itu sendiri untuk array. Lalu selanjutnya ada dev embed, ini untuk konversi payload ke dalam bentuk binary. Ada binary payload dan juga payload panjang. Lalu ada payload yang dapat dimasukkan yang di bawahnya di payload length, save payload total pixel. Lalu di bawahnya di sini ada melakukan differentiation expression untuk mengambil 2 pixel serta menghitung dari perbedaan pixel. Lalu jika perbedaan lebih dari 1, di sini bisa menyisipkan bit. Dan di situ ada logika untuk ekspansi dari perbedaan, menambah untuk menyimpan bit 1 dan mengurangi 1 untuk menyimpan bit kosong. Lalu return stego image. Dan di bawahnya ada dev untuk extract. Di sini ada binary payload lagi. Di sini menghitung perbedaan pixel. Lalu perbedaan lebih dari 1 kita bisa untuk membaca bit. Jadi ini adalah pembacaan dari sebelumnya. Lalu selanjutnya ada konversi binary ke bit, lalu return bit payload. Lalu di sini kita buat lagi dev untuk calculate PSNR. Di sini untuk menghitung PSNR dan juga maksimal pixel. Untuk selanjutnya di sini ada run eksperimen. Run eksperimen ini digunakan untuk membuat payload dummy, juga membuat embed untuk payload, menghitung PSNR, mengekstrak payload, dan juga cek integritas payload. Lalu ada visualisasi sama seperti sebelumnya. Ke bawah lagi, mungkin di fungsi utama eksperimen. Nah, di fungsi utama eksperimen kita membuat lagi dev untuk run medical image steganography eksperimen. Di sini kita bisa mengupload dari citra medis itu sendiri, terus inisialisasi steganografi, lalu ukuran payload yang akan diuji yaitu ada 1, 25, 50, dan juga 80. Lalu menyimpan hasil eksperimen, lalu menjalankan eksperimen. Di sini juga ada, lalu menampilkan ringkasan. Mungkin hasilnya saja langsung. Dengan eksperimen payload 1 kilobit, mungkin yang di sini yang paling atas. Lalu di bawahnya ada 3 foto untuk citra asli, citra stego, dan juga perbedaan. Di sini payload size-nya 1 kilobit dengan PSNR DB67, payload integrity files. Lalu yang bawahnya payload dengan size 25 kilobit dengan PSNR 53 dengan payload integrity files. Lalu bawahnya lagi untuk citra asli, citra stego, dan juga perbedaannya. Mungkin ke bawah lagi, Mas. Nah, di bawah sini ada payload size untuk 80, PNSR dengan 51, payload files. Dan sini ada ringkasan dari eksperimen, payload 1, PSNR 67,59, integritas rusak, payload 25 dengan PSNR 53, integritas rusak, payload 10 dengan PSNR 51, integritas rusak, payload 80 dengan PSNR 51, integritas rusak. Mungkin kurang lebih seperti itu untuk metode DE. Mungkin saya kembalikan ke rekan saya.
Terima kasih. Ya, terima kasih untuk rekan-rekan atas penjelasan dari steganografinya mengenai metode LSB, DE, dan HS. Dan dapat untuk hasil dari LSB itu sendiri, yang pertama adalah HS, itu dari keempat hasil payload dengan payload 1 kilobyte, 2 kilobyte, dan 80 kilobyte, itu terdapat hasil yang berbeda-beda namun integritasnya terjaga. Dan untuk metode LSB sama seperti yang HS, cuman untuk hasil PSNR-nya lebih besar daripada untuk yang HS. Untuk yang LSB sama, integritas terjaga semua. Sedangkan untuk yang metode DE terdapat perbedaan tersendiri, mungkin karena pada metodenya yang digunakan berbeda. Jadi hasil dari metode DE PSNR-nya itu cukup seimbang, namun integritas dari metode DE itu rusak semua atau payload integrity-nya false. Nah, itu tadi kesimpulan dari hasil penelitian kami, laporan penelitian EAS kami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.